Shalom, sahabat Galilea yang disayang sama Tuhan. Tahukah Anda bahwa Tuhan sudah menghancurkan semua kutuk yang ada di dalam hidup? Haleluya. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, banyak orang percaya mungkin mengetahui bahwa saat Yesus mati di atas kayu salib, maka dosa-dosa kita diampuni karena Ia telah mencurahkan darahnya. Dalam Efesus 1 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan bahwa dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tetapi mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Padahal kita tahu hukuman mati di Israel pada zaman Kristus adalah dirajam dan bukan disalib. Yesus tergantung dan mati di atas kayu salib karena Ia mengetahui hukum Taurat yang mengatakan, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan. Anda bisa baca di dalam Ulangan 21 ayat 23. Sedangkan di Galatia 3 ayat 13, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ia ingin menebus kita dari setiap kutuk hukum Taurat. Sehingga Ia digantung di kayu salib. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Yesus menanggung semua kutuk kita di atas kayu salib. Supaya kita mendapat bagian yang sempurna dan semua berkat yang Dia berikan buat saudara dan saya. Haleluya. Saat Anda menerima Yesus, setiap kutuk dalam kehidupan Anda sudah dihancurkan. Anda harus percaya. Percaya dan meresponi ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk karya sempurna yang telah Yesus kerjakan di atas kayu salib untuk Anda dan saya. Katakan, karena Yesus saya diberkati. Sering Anda mengatakan, karena Yesus saya diberkati. Semakin sering Anda mengatakan dan mempercayainya, semakin sering Anda akan mengalaminya. Haleluya. Nah, jadi jika dalam kehidupan Anda, di mana Anda merasa tertindas misalnya Anda mengalami masalah dalam kulit, ya, untuk disembuhkan. Katakan, Kristus telah menebusku dari masalah kulit. Aku menolaknya dan menentangnya dalam nama Yesus. Karena oleh bilur-bilurnya, aku telah disembuhkan. Anda bisa baca dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Percayalah dan katakanlah ini sampai Anda melihatnya. Haleluya. Tapi Pak Pendeta, ayah saya meninggal karena kanker. Kakekku juga sama, dia juga meninggal karena kanker. Dan saya telah diberitahuan dokter bahwa kemungkinan besar saya juga mengalami penyakit kanker. Sebab ini merupakan suatu penyakit keturunan bagi kami. Haleluya. Mengerikan bukan? Tapi kabar baik buat saudara, sahabat Galilea yang terkasih. Darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib telah menembus Anda dari semua kutuk. Termasuk penyakit-penyakit seperti kanker dan lain sebagainya.
Tuhan menempatkan kutuk penyakit kanker atas Yesus di atas kayu salib. Dan Ia menempatkan semua berkat Yesus kepada Anda dan saya. Haleluya. Karena itu, nantikanlah berkat-berkat Yesus turun atas Anda. Dan kita menerima semua berkat yang diberikan kepada kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau menanggung semua kutuk di atas kayu salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Engkau menjadi terkutuk di atas kayu salib. Yang sesungguhnya itu adalah merupakan bagian kami. Engkau mengambil semua bagian kami, menggantikan posisi kami, supaya hari ini tidak boleh ada satupun kutuk yang datang kepada kami, melainkan berkat-Mu yang Engkau curahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.